Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A1 Manajemen 2022 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa model kanvas dari ide bisnis UMKM kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syarla Azza Nirmala dengan NIM 2261026 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Asyanti dengan NIM 2261011. Perkenalkan, nama saya Dita Nurhasana, NIM 2261012. Perkenalkan, saya Anissa Fitri Purwaningsih, NIM 2261027. Perkenalkan, saya Felicia Mayangsari dengan NIM 2261065. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis model Canva dari UMKM Onde-Onde Ubi Ungu. Yang pertama mengenai customer segments atau segmentasi pelanggan dalam UMKM Onde-Onde Ubi Ungu ini. Yang pertama adalah pecinta jajanan tradisional, yaitu masyarakat yang menggemari jajanan tradisional seperti onde-onde Ubi Ungu ini. Yang kedua adalah masyarakat sekitar Stadion Jombang, Tambak Beras, dan Poso. Segmentasi pelanggan ini berkaitan dengan lokasi usaha yang berada di 3 tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah orang yang mengadakan hajatan, yaitu masyarakat yang sedang atau akan mengadakan hajatan seringkali memesan onde-onde Ubi Ungu ini untuk sajian dalam acaranya. Selanjutnya yaitu value proposition atau proporsi nilai. Ada 5 diantaranya. Yang pertama, banyak varian atau bisa juga request. Produk onde-onde Ubi Ungu yang ditawarkan ini memiliki 2 macam varian isi. Mulai dari varian standar seperti kacang hijau dan coklat, kemudian kami memiliki ide isian yang lebih kreatif seperti daging dan vegetarian. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan custom request atau memesan isian sesuai dengan keinginan dan selera mereka, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih bagi konsumen yang menginginkan sesuatu yang spesial atau unik. Yang kedua yaitu bisa juga vegetarian. Onde-onde Ubi Ungu yang menggunakan bahan isian yang ramah bagi vegetarian seperti sayuran segar. Hal ini dapat menarik konsumen dengan preferensi makanan vegetarian serta menunjukkan komitmen untuk menyediakan pilihan makanan yang sehat dan beragam. Yang ketiga adalah halal. Semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan onde-onde Ubi Ungu ini dijamin halal, termasuk daging ayam dan sayuran segar yang digunakan untuk isian. Hal ini mencakup pemilihan bahan, proses pengolahan, dan penyimpanan yang sesuai dengan standar halal, sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen muslim, dan tentunya ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim. Kemudian yang keempat adalah lokasi yang strategis. Lokasi usaha onde-onde Ubi Ungu ini berada di tempat yang strategis dan dekat dengan pusat keramaian atau tempat yang sering dikunjungi. Onde-onde Ubi Ungu ini sudah memiliki 3 cabang, yaitu di Stadion Jombang, Tambak Beras, dan di Ploso. Kemudian yang terakhir, rasa unik. Onde-onde ini memiliki rasa yang unik menggunakan ubi ungu sebagai bahan dasar kulit onde-onde. Ubi ungu memberikan rasa manis alami dan warna ungu yang menarik, dengan kombinasi isian yang tidak biasa seperti daging ayam dengan bumbu khas atau sayuran segar, menciptakan sensasi rasa yang berbeda dari onde-onde tradisional lainnya. Selanjutnya yaitu channels. Ada 3 channels. Yang pertama, kios di pinggir jalan raya. Usaha onde-onde Ubi Ungu ini sudah memiliki 3 cabang dan semuanya berada di pinggir jalan raya. Hal ini dapat memberikan interaksi langsung dengan pelanggan sehingga bisa membangun hubungan yang lebih baik. Konsumen dapat melihat produk secara langsung dan tergoda untuk membeli, serta menjangkau konsumen lokal yang mungkin tidak menggunakan aplikasi online. Kemudian yang kedua ini adalah GrabFood, dan ketiga ini GoFood. 2 platform ini adalah sama-sama platform aplikasi penjualan makanan online yang memungkinkan konsumen untuk memesan onde-onde Ubi Ungu dari ponsel mereka. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan dari rumah dan juga memiliki potensi penjualan yang lebih besar karena dapat diakses pada jam operasional, serta bisa memanfaatkan fitur promosi dan diskon untuk menarik pelanggan baru. Dan selanjutnya
Selanjutnya, saya akan membahas tentang customer relationship yang dimiliki oleh usaha ini. Customer relationship membahas tentang strategi hubungan pelanggan yang diterapkan dalam bisnis untuk memastikan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Customer relationship yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan aktif berpromosi dalam sosial media berupa WhatsApp dan TikTok, sehingga komunikasi antara penjual dan pembeli ataupun calon pembeli bisa tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai revenue stream dari bisnis ini. Bisnis ini menjual 4 macam onde-onde dengan berbagai isian. Yang pertama yaitu onde-onde ubi ungu rasa kacang hijau dibanderol dengan harga Rp2.500 per pieces. Yang kedua yaitu onde-onde ubi ungu rasa coklat dibanderol dengan harga Rp3.000 per pieces. Yang ketiga yaitu onde-onde ubi ungu rasa atau isian daging ayam dengan harga Rp4.000 per pieces. Dan yang terakhir onde-onde ubi ungu rasa sayur dengan harga Rp3.000 per pieces. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas utama dari usaha UMKM onde-onde ubi ungu, yaitu yang pertama, produksi onde-onde. Meliputi proses pembuatan onde-onde mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas seperti tepung, gula, dan ubi ungu hingga ke proses penggorengan dan pengemasan produk yang siap dijual. Yang kedua yaitu pelayanan konsumen, melayani pembeli secara langsung atau melalui platform online. Ini mencakup penanganan pemesanan, pengiriman, dan menangani keluhan atau permintaan dari pelanggan dengan responsif. Kemudian yang ketiga, promosi. Kegiatan pemasaran melalui berbagai saluran seperti media sosial atau promosi langsung dari mulut ke mulut untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk onde-onde. Kemudian yang keempat, mengelola hubungan dengan supplier. Memastikan pasokan bahan baku selalu tersedia dengan menjalin kerjasama yang baik dengan para pemasok dan menjaga kualitas bahan yang diambil. Setelah key activities, selanjutnya yaitu key resources atau sumber daya utama, yaitu yang pertama, kios. Merupakan tempat utama untuk memproduksi dan menjual onde-onde, berfungsi sebagai pusat operasional usaha serta tempat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Usaha onde-onde ubi ungu ini sudah memiliki 3 cabang kios, yaitu di area Stadion Jombang, kemudian Tambak Beras, dan Peloso. Kemudian yang kedua yaitu pegawai, adalah tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi, penjualan, dan pelayanan konsumen. Pegawai juga berperan dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Usaha ini dibantu oleh 16 pegawai, 10 pegawai untuk proses produksi ubi ungu, dan 6 pegawai untuk proses penjualan di kios. Masing-masing kios diisi oleh 2 pegawai. Kemudian yang ketiga, alat penggorengan. Alat penggorengan di sini merupakan peralatan utama dalam proses memasak onde-onde, termasuk wajan besar dan kompor untuk menggoreng adonan hingga matang dan renyah sebelum dikemas dan dipasarkan ke pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu gerobak. Gerobak digunakan sebagai wadah dan sebagai etalase onde-onde di kios, membantu menampilkan produk dengan menarik serta memudahkan penjual dalam penyajian dan penataan onde-onde untuk pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu meja kursi. Ini disediakan untuk pelanggan yang ingin duduk sembari menunggu onde-onde yang sedang disiapkan, sehingga memberikan kenyamanan selama proses pembelian. Yang pertama yaitu key partner. Sebelumnya, key partner adalah pihak-pihak atau organisasi yang bekerja sama dengan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, berupa seperti pemasok, mitra bisnis, atau pihak lain yang membantu dalam proses produksi, distribusi, atau pemasaran sehingga menciptakan nilai tambah yang baik bagi perusahaan. Dalam key partner ini kami menggunakan beberapa supplier. Yang pertama yaitu supplier daging ayam. Supplier daging ayam yang merupakan menjadi bahan utama dalam varian onde-onde kami. Dengan bekerja sama yang baik dengan supplier daging ayam, memastikan pasokan yang berkualitas dan konsisten untuk menjaga kualitas menu serta kepuasan pelanggan. Kemudian supplier sayur. Kami memilih supplier sayur untuk menyediakan berbagai jenis sayuran segar yang diperlukan untuk melengkapi menu varian isi onde-onde kami. Salah satunya yaitu sayur toge dan wortel. Dengan ketersediaan sayur yang segar dan berkualitas,
sangat berpengaruh pada rasa dan nilai gizi pada onde-onde. Kemudian supplier ubi. Supplier ubi menyediakan bahan baku utama yang memberikan cita rasa yang khas pada produk. Kami memilih ubi berkualitas tinggi untuk menjaga kesegaran dan konsistensi rasa onde-onde. Kriteria utama yaitu kualitas ubi yang terjaga, pasokan stabil, harga terjangkau, dan ketersediaan sepanjang tahun sehingga produk selalu memiliki cita rasa unggul yang diminati oleh konsumen. Kemudian supplier tepung. Supplier tepung adalah pemasok bahan utama dalam produk yang berfungsi sebagai komponen dasar untuk memberikan tekstur dan membentuk adonan onde-onde. Kerjasama yang stabil dengan supplier akan memastikan kualitas terjaga sehingga produk memiliki kualitas yang konsisten. Kemudian yaitu supplier wijen, menyediakan bahan pendukung untuk menambah cita rasa pada produk. Kami memilih wijen yang segar dan berkualitas guna menjaga konsistensi rasa dan tekstur pada onde-onde. Kriteria utama yaitu kualitas wijen yang bagus, pasokan konsisten, harga terjangkau, dan pengiriman cepat untuk memastikan wijen tetap segar, sehingga meningkatkan nilai tambah dengan cita rasa dan tekstur yang menarik bagi konsumen. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai struktur biaya dalam penjualan onde-onde. Dengan total gaji 32 juta per bulan, dapat dihitung dengan gaji per pegawai sebesar 2 juta per bulan, maka 16 pegawai menerima total gaji sebesar 32 juta per bulan. Hal ini merupakan biaya tetap bulanan yang harus dibayarkan terlepas dari jumlah produk atau penjualan. Kemudian biaya sewa kios di stadion dengan biaya sebesar 417.000 per bulan. Fungsi kios ini digunakan sebagai tempat penjualan atau distribusi produk dengan rincian biaya yang mungkin tergolong sebagai biaya tetap bulanan. Kemudian biaya sewa kios ditambah beras dengan biaya sebesar 850.000 per bulan. Kios ini dapat difungsikan serupa dengan yang ada di stadion atau untuk menjangkau pasar yang berbeda, yang termasuk dalam biaya tetap bulanan. Selanjutnya yaitu biaya sewa kios di pelosok. Dengan nominal sebesar 850.000 per bulan, kios ini juga sangat berfungsi untuk mendukung distribusi produk. Kemudian biaya produksi dengan total biaya 120 juta per bulan. Total dari biaya tersebut termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan pengeluaran lainnya yang terkait langsung dengan proses produksi. Hal ini merupakan biaya variabel yang bisa berubah tergantung pada volume produksi, namun pada skala besar sering dianggap sebagai biaya tetap untuk perencanaan jangka pendek. Jadi, total biaya keseluruhan mencapai kurang lebih Rp154.117.000. Demikian penyampaian materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga informasi dari materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.